Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah edisi tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 November. Nah, khusus untuk minggu ini saya akan kembali memulai pembahasan di video kali ini dimulai dari Forex Factory terlebih dahulu. Kenapa mulai dari Forex Factory? Karena buat teman-teman yang pada saat ini khususnya trading di market USD against yen atau pair line against yen, minggu ini akan jadi minggu yang cukup volatile karena pertama kita punya Governor Ueda Speaks pada hari ini, kemudian nanti pada hari Kamis ya juga masih ada Speaks yang ini. Oke. Ya, waktunya ini masih tentatif. Tadi pagi sudah berlangsung pukul 8.05. Nah, bagaimana dengan hasil speaknya saya akan bahas sedikit di sini. Ya, intinya dia menekankan ya di inflasi ya. Kalian bisa lihat di sini driver of Japan inflation shifting toward rise in the domestic wages. Nah, artinya adalah mereka memusatkan atau fokus ke inflasi sekarang. Nah, if that's the case, maka ya jika itu adalah case-nya, maka kita akan melihat kemungkinan kedepannya yen akan mengalami penguatan ya, artinya USD yen akan tertekan. Oke, karena fokus mereka adalah ke inflasi. Ketika sebuah negara fokusnya itu ke inflasi, maka mereka akan mulai memikirkan strategi bagaimana kebijakan moneternya disesuaikan dengan adanya penyesuaian suku bunga. Penyesuaian suku bunga di Jepang pada saat ini adalah mereka antara mempertahankan atau malah kembali menaikkan suku bunga. Nah, di sini juga sudah disinggung di Forex Factory. Ya, kalian bisa lihat di bawah. Okay. Bank of Japan Governor Ueda about to speak, rate hike clues incoming ya. Jadi sudah ada ancang-ancang bagaimana Jepang itu juga akan shifting atau adjust monetary policy ya. Oke, jadi akan menjadi minggu yang cukup volatile untuk pair against yen khususnya. Nah, selain dari Jepang, ada hal yang juga menjadi highlight saya pada minggu ini, yaitu ini ya, pada hari Selasa 3 ini, yaitu CPI ya, CPI dari Kanada, oke, pukul 8.30. Kenapa ini penting? Karena ada beberapa pair yang menjadi watchlist saya pada minggu ini ya, yang ada kaitannya dengan Canadian dollar. Contohnya seperti Aussie Canadian dollar ya, Euro Canadian dollar, oke, dan selain itu juga ada dari GBP ya. Saya akan bahas GBP dan Euro karena GBP dan Euro ini sudah mengalami penurunan yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir ini. So what's next? Apakah they are ready for bigger corrective structure or they are ready for the reversal? Kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita langsung aja ke chart. Yang pertama kita tentunya mulai dulu dari market XAU-USD atau market emas. Nah, untuk market XAU-USD atau emas, bigger picture-nya saya sudah pernah jelaskan. Oke, pada saat ini ya, jadi kemarin itu juga ada yang nanya outlook untuk minggu ini gimana. So pay attention to this one. Ya, dari atas sampai ke bawah, this is your drop. And this could be your first impulse to the downside. Ya, jadi kalau if this is your first impulse to the downside, okay, then you will need another impulse here. Oke, kita akan punya another impulse. Namun sebelum itu terjadi, ya, semuanya terjadi, maka kita nantinya juga akan mengalami yang namanya corrective structure. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah bingung. Ya, jadi kalian merasa kalau yang nggak sell, ya kalian berpikirnya, aduh saya nggak sell, saya sell sekarang deh 25.90. Enggak. Jadi untuk emas, untuk posisi sekarang ya, walaupun saya tahu dia bakal ada next impulse to the downside ya, this is your first impulse, then we need corrective structure before another impulse to the downside. Nah, permasalahannya adalah di level mana. Oke, di level mana. Nah, mari kita bedah wave yang ini, yang panjang ini. Oke, nah saya akan membedahnya begini. Oke, yang pertama adalah first down, corrective structure down. Corrective structure down. So this will be your last lower high. Ya, so this will be your last lower high. Mari kita perbesar area ini. Oke, kita perbesar area ini.
last lower high itu adalah di sini. Oke, ini saya gambar. This would be your last lower high. Ya, 2710. Wah, masih bisa naik sampai 2600-an. Nah, atau mendekati 2700 ya. Bisa saja. Oke. Nah, kalau ini adalah last lower high kita, maka saya bisa taruh fib. Ya, kurang lebih begini. Sampai downside. Oke, watch out di area mulai 2523, 2644, 2660, 2673. Jadi daerah ini, this 50 points, ini saya expect ada reaction. Oke, saya expect ada reaction lagi before another downside. Nah, sekarang saya akan matikan ini. Kita bisa lihat di mana terakhir itu ada gap. Ya, di mana gap terakhir itu belum mitigated. Nah, gap terakhir itu terjadi di sini yang belum mitigated. Oke. So pay attention to this one, 2635 sampai dengan 2665. Oke, ini adalah fair value gap. Artinya kalau harga mau naik ke atas sebelum dia drop tanpa break top yang di sini, maka di area ini market akan kasih kita reaction. Oke, kemungkinan besar market akan kasih kita reaction tuh di area ini without breaking this top. Oke, dan kalau kita ukur lagi dengan Fib ya, Fibonacci, maka ini kita tarik dari atas sampai bawah. Nah, ini juga benar ya, 2627 sampai dengan sini ya. Ini adalah area di sekitar golden ratio dari Fibonacci. Oke, nah jadi gambaran besarnya buat teman-teman yang pada saat ini bingung, no clue, gambaran besarnya adalah saya lihat drop, corrective structure, another drop. Oke. Nah, kalau ini pertanyaan berikutnya adalah kalau ada kemungkinan terjadi corrective structure ini berarti bisa naik dong. Yes, bisa naik. Oke. But ya, to be honest with you, pada hari Jumat lalu I missed this one, but ya, for me it's okay karena saya tahu dia akan naik sebagai corrective structure, bukan dalam bentuk impulse. Ya. Nah, di sini saya nggak gitu happy dengan reactionnya. Kita akan drop down ke time frame kecil. Jadi pada hari Jumat lalu saya bisa lihat ini, ya kalian mungkin lihat ini terlalu kecil. Nah, kita akan drop down ke time frame M15, jadi akan lebih kelihatan. Jadi inilah impulse A, B, C. Nah, ini saya nggak gitu happy dengan reaction yang ada di sini. Ya, saya nggak gitu happy karena kenapa? Kalian lihat, ini impulse A, B, dia langsung, kalau kalian mau lihat lebih jelas itu bisa di time frame kecil ya. Ya, oke. Impulse A, B, C. Nah, saya nggak gitu happy dengan reaction ketika low di sini. Oke, kita ke time frame 4 jam, low yang di sini. Nah, kalau pada hari Jumat lalu, ini kan opening candle di warna hijau 2559.975, close-nya di 2564.05. Nah, saya mau close-nya itu minimal di atas ini. Close di atas ini. Nah, for me this is lebih high probability chance engulfing ke atas. Maka saya akan take the buy. Nah, yang terjadi adalah menjelang penutupan dia sedikit kempes dan sedikit close di bawah ini. Walaupun memang harganya naik pada hari ini, but this kind of move kind of 50-50 for me ya, lebih pada 50-50 chance, dan saya nggak mau. Dan saya tahu kali ini dia naiknya itu correctively ke atas. So kesimpulannya kalau untuk saya personally ya, kalau walaupun saya tahu ini up, correction up, dia kurang lebih naik ke atas, misalkan dia extend sampai sini ya, kalaupun saya nggak ada chance untuk masuk di sini ya, saya itu nggak masalah karena saya tahu ini adalah corrective move ke atas before another drop. But I'm not happy if I miss this move ya. Jikalau saya miss this one, saya nggak happy. Saya lebih happy saya miss this move ya ke atas, tapi saya nggak happy kalau saya miss this one. Kenapa? Karena ini adalah impulse. Impulse kita akan nggak perlu nunggu atau terlalu lama dibandingkan ini ya, karena ini saya tahu dia akan naik secara korektif. Oke, sekarang untuk minggu ini, here's the plan. Plannya gimana?
Plan pertama minggu ini adalah saya akan drop down ke time frame, let's see, ya 30 menit. Oke, nah structure ini done. Oke, jadi ini impulse A, B, C done karena dia udah break di atas top ini. Berarti ini adalah impulse kita. Oke, sebelum dia naik ke atas ini, kalau dia bentuk corrective structure begini, complete corrective structure, then this is my buy, my stop loss could be here, ya di bawah low ini. Okay, for another upside to hit this target. Okay, itu yang pertama. Ya kalau harganya dari sekarang dia naik terus gimana, ya udah saya biarin. It's okay, ya just miss another trade, nggak ada masalah. But tapi kalau dari sini dia up terus dia kasih corrective structure, ya maka saya akan join the buyer to the upside. Targetnya di sekitar sini, kotak warna hijau ini. Oke, kotak warna hijau ini yang ada di sini. Saya hapus dulu. Ya, targetnya di sini. Di sini saya expect akan ada reaction for another downside. Oke, itu yang pertama. Ya, jadi ada complete corrective structure lalu dia naik. Nah kalau dari di sini dia nggak ada corrective structure, dia naik terus ke atas sini sampai di area ini, kalau saya ada lihat reaction ke downside maka saya akan take the sell. Oke, itu untuk gold. Next thing yang saya mau bahas adalah this one, ya, crude oil, US oil. Kita ke 4 jam. Nah untuk chart 4 jam pada minggu lalu ya, sebelum hari Jumat saya katakan untuk buy stop lossnya di bawah ini. But at the end, tadi pagi saya katakan stop loss bagusan pindahin ke sini. Kenapa? Pertanyaannya adalah apakah Wendy sekarang pindahin stop loss gitu loh? Dia nggak dengan harapan nggak kena? Enggak. Bukan itu masalahnya. Kalau kita trading mau kena stop loss ya udah kena stop loss, karena masalah. Yang jadi masalah adalah saya lihat another possibility, something like this. Kita lihat ya, impulse, correction, impulse, correction, another impulse. Kalau dia break low di sini, ya, dia ini belum mengubah keadaan saya atau view saya sama market karena dia akan push kembali ke atas. Why? Ya, kecuali dia break low yang di sini. Ini beda karena bagi saya ini adalah impulse. This could be your A, this could be your B, this could be your C. Kalau ini adalah A saya, ini adalah B saya, dan ini adalah C saya, take this liquidity, maka ini akan push naik ke atas minimum to break this top, the best case break this top. If that's the case, makanya saya katakan kalaupun dia kena stop loss di sini, kalau kena dia akan kenanya sia-sia, artinya adalah dia kena lalu dia bounce back kembali. Okay, so that's why lebih baik saya pindahin ke sini stop lossnya. Okay, karena saya juga nggak expect pada awalnya, saya berpikir ini adalah impulse correction, something like this. Sorry, saya hapus deh biar gini. Ya, waktu saya buy untuk di area ini, saya berpikir ini adalah impulse A, B, C, something like this. I don't expect there will be mess somewhere here. I didn't expect that. Okay, but somehow kita bisa lihat ini adalah drop, correction, drop, correction, another drop, and then we will have this push to the upside, minimum correctively. Okay, so that's why ini masih buy menurut saya. Put your stop loss below here. Okay, any reaction we get from here, that is the buy. Buat teman-teman yang belum ada posisi, there will be your buy, stop loss below here. Okay, outlooknya adalah bullish. Next yang saya mau bahas adalah DXY atau dollar index. Untuk dollar index saya lihat bigger picture-nya adalah ini. Kita ke daily. Impulse A, B, C. This is your complete regular flat untuk pattern line warna biru ini. Ini udah complete belum? Udah, karena kenapa? Dia udah break wave B di sini. Target nextnya adalah break this top 10740-an. So nggak usah heran kalau dolar ini masih bisa push naik ke atas sekali lagi to break this top. Oke, masih bisa nggak? Masih bisa. Oke, nah apa buktinya? Pendukungnya ada nggak? Kita lihat. Kita turun ke time frame lebih kecil. Let's say 4 jam. 4 jam ini kelihatan nggak? Coba kita lihat.
Nah, 4 jam ini kelihatan. Whenever you see something like this, ya, whenever you see something like this, and then followed by this kind of move, consolidation, it means another push to break this top minimum. Okay, itu untuk dollar index ya di XY. Okay, so di XY saya masih melihat akan bounce back lagi ke level 107. Okay, nah berikutnya yang saya mau bahas adalah market Aussie against Canadian dollar. Aussie against Canadian dollar, major picture saya nggak berubah, masih impulse A, B, C, and then up, dia nggak break top yang ini lalu drop kembali. Ya, tanpa break top yang ini, maka saya lihat ada kemungkinan dia akan bentuk pergerakan seperti ini minggu ini. Ini kita ada di time frame 4 jam. Then this could be your impulse. Okay, and then followed by another corrective structure for another push. You wait for this buat yang belum ada posisi, then you can trade this to the upside. Aussie CAD, ya, jadi kesimpulannya Aussie CAD view-nya adalah bullish. Next kita bisa perhatikan ini ya, Aussie against Chief, ya, Aussie against Swiss franc. Nah, untuk Aussie against Swiss franc, maka stand saya sama. Okay, stop loss below here. Okay, A, B, one more drop, something like this for C, for push to the upside, minimum to, ya, minimum can break this top. Okay, ini yang saya lihat untuk, jadi kita mau buy-nya ini adalah dari sini kita expect harga naik, ya, drop lagi di bawah low ini, and then kasih reaction, then that is your buy for Aussie Swiss. Nah, the next thing yang saya mau bahas lagi adalah Euro dan GBP. Untuk Euro dan GBP, nah terus terang kita lihat, I don't like this kind of move, ya, lalu dia ada drop, up, drop, up, drop. Now for me, this is kind of consolidation to break this low one more time. Okay, nah ini juga didukung oleh, ya, major picture saya yang mengatakan ini juga bisa break the low lagi, take the low lagi. Why? Because you can see something like this. Di sini saya sudah gambar yang warna kuning. Ya, jadi ini adalah impulsnya. A, this could be your whole B, and then C. At the moment ini kalau dihubungkan ini masih contracting flat. Okay, contracting flat kita udah tahu, kita nggak trade contracting flat, and then we wait for the market to push down, break this low. After taking this low, kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali area gap atau order block yang belum diisi, terutama di sini yang warna biru. Okay, around parity, it can push right back up to the upside. So untuk Euro USD, personally saya akan wait for the buy after breaking this low. Okay, itu untuk Euro USD. Okay, the next thing yang saya mau bahas adalah GBP. Nah, untuk GBP USD, this is the bigger picture. Impulse A, B, C. Ya, the best case adalah dia break low yang di sini. Okay, cuman itu masih kurang lebih 400 pips lagi ke bawah. Nah, sometimes GBP USD ini juga bisa perform running flat seperti ini, another push to the upside. So, kalau kalian tanya saya, antara dua major picture-nya, antara di sini langsung push atau break this low lalu push. Nah, lalu bagaimana kita memutuskannya? Mana yang akan terjadi? Kita drop ke time frame lebih kecil. Nah, di sini kalian bisa lihat harganya turun, but penurunan ini dying momentum. Dari mana saya tahu dying momentum? Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah gejala dying momentum. Kenapa dying momentum? Karena kalian bisa lihat di sini. Lower low and then followed by higher low. Ada higher low di sini. Okay? So anytime ini can push up. Tapi kalau kalian tanya saya, kalau saya mau buy, saya akan lebih pede buy-nya itu adalah ketika harga bisa break di bawah ini. Ya,
ya, bisa break di bawah low ini 4 pips lagi ke bawah. Oke. Ya, walaupun ini bisa aja nih jadi running flat lalu up, tapi bisa juga dia drop dulu ya, break di bawah ini baru up, dia akan jadi expansion. Ya, tentu hal yang paling benar atau hal yang paling high probability adalah expansion dibandingkan dengan running flat. Oke. Jadi untuk this one ya, I will actively look for buy after breaking this low. Kalau enggak ya saya biarin aja. Dia mau naik ya saya biarin aja dia naik. Oke, itu untuk GBP USD. Next adalah Euro Canadian Dollar. Nah, tadi saya katakan kita perlu bahas kita akan bahas pair yang ada kaitan dengan Canadian Dollar. Seperti di Forex Factory tadi adalah saya katakan nanti pada hari Selasa ini, besok ya, pukul 8.30 ada data CPI. Nah, mungkin nggak terjadi penguatan Canadian Dollar di mana pada selama ini itu sudah terlalu melemah. Bisa saja this news could be your trigger. Okay? So what's next untuk Euro Canadian Dollar? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kalian melihat bentuk seperti ini, impulse A, this is your B, probably your B, and this could be your C to the upside. Minimum to break this top, the best case break this top. Nah, kita lihat ya di chart daily. Nah, ada reaction nggak? Kebetulan hari Jumat, hari Kamis lalu itu ada reaction. Jumat dia mau lanjut naik, ini juga bisa aja dia lanjut naik. Oke, jadi buat yang belum ada buy gimana? Nah, buat yang belum ada buy, you wait for complete correction. Ya, jadi kalian nggak perlu buy sekarang. Jadi ini adalah impulse A, B, C. Nah, ini nggak begitu kelihatan, kita drop down ke time frame lebih kecil dari itu 1 jam. Nah, ini akan kelihatan. Okay, this is very clean and clear. 1 A, B, C. Ya, impulse, one impulse A, B, C. Nah, look for buy after breaking this low. Ya, kalau dia udah break low yang di sini, look for a buy. If there is reaction after that, ya, kalau udah ada reaction setelahnya. Oke, so untuk Euro Canadian Dollar kita tunggu dia drop, break this low, dan kasih reaction. Reaction itu contohnya seperti ini, candle warna biru ini. Oke, untuk ke atas, that could be your buy. Next yang saya mau bahas adalah GBP Aussie. Nah, untuk GBP Aussie minggu lalu saya katakan saya akan look for buy, cuman saya nggak happy dengan reactionnya. Kenapa? Kalau kita cek satu persatu reactionnya di 4 jam ini kecil sekali, lalu kempes, naik turun. Kemudian kalau kita cek 4 jam ini juga sama, drop lalu candle kecil. So awal startingnya ini saya nggak happy, that's why saya belum buy. Nah, untuk minggu ini saya akan interested untuk buy jikalau harga bisa break di bawah low ini, stop loss di bawah sini. Ya, harga break di bawah low ini, stop loss di bawah ini. Nah, ini harga low-nya adalah berapa? Harga low-nya adalah 1.94866. Ya, 94866. Harga break di bawah low tersebut, then give me buy setup and then I will take the buy. Yaitu untuk GBP AUS. Berikutnya adalah New Zealand Yen. Oke, untuk New Zealand Yen minggu lalu sempat kita buy di sini, ini saya hapus saja, udah nggak kepake. Nah, sekarang saya katakan New Zealand against Yen. New Zealand against Yen, kalian bisa lihat gambaran besarnya adalah impulse to break the stop A, B, C. So start to look for buy after breaking this low, ya, low yang ada di sini. Bisa break gak? Ya bisa aja. Dia akan bentuk jadinya seperti ini. Impulse A, B, C. Wave B-nya ini beragam, panjang. Kalau ini udah terjadi expansion seperti ini udah habiskan waktu cukup lama untuk impulse yang di sini. We will have another break to the upside later. Oke, itu untuk New Zealand Yen. So look for buy after breaking this low. Ya, this low itu di berapa? Kita lihat di time frame 1 jam lebih jelas. Low yang ada di sini. Atau kalian bisa lihat saya pasang alert. Nah, 89.862 low yang ada di sini. Oke, jadi kurang lebih itu 100 pips dari harga sekarang. Nyaris 100 pips. GBP Yen. Nah, sedikit berbeda dengan GBP Yen. Pada dasarnya mungkin mereka akan naik dulu karena kenapa? Impulse A, B, C. This could be your last lower hike and then market push up to the upside
ya pullback ke atas untuk another drop. Oke, jadi untuk minggu ini kita lihat ya, kita ukur aja pakai Fibo. Oke, this could be your last lower high, kita ukur pakai Fibo. Ya, sekitar level 196 sampai dengan 197. If there is any reaction, look for your sell ya. If there is any reaction 196, 197, look for your sell. Oke, dari sini biarkan dia naik dulu. Paling bagus adalah dia naik, break and take this liquidity yang di sini, high yang ada di sini. Oke, dan kasih reaction, dan that is your sell ya for GBP yen. USD Canadian dollar. Now untuk USD Canadian dollar, kemungkinan besar at the first part of this week, this could be your buy after breaking this low. Nah, buy kamu adalah di sini ketika dia udah break low yang ada di sini. Ya, ini saya hapus. Ini berapa nih low-nya? Low-nya adalah 1.40647. 40647. Oke, udah benar. Oke, jadi sekarang ini performnya adalah apa? Ini adalah contracting. Contracting, ingat, masih bisa berubah menjadi regular. So, I will ignore it. Kalau dari sini dia naik push ke atas, saya akan ignore. Oke, jadi untuk minggu ini saya punya dua plan. Pertama adalah saya expect harga break this low and then give me buy setup. Itu yang pertama akan jadi seperti ini. Push to the upside to break this top minimum or the best case this top. Ya, paling best adalah di atas top ini saya akan look for sell setelah saya buy terlebih dahulu di awal pekan. Oke, itu untuk USD Canadian dollar. The next thing yang saya mau bahas adalah USD yen. Nah, untuk USD yen saya punya posisi sell yaitu di 15530-an ya hari Jumat lalu. Ini saya juga ada share di grup Telegram premium dan public ya, general. Oke, posisi sell saya, stop loss saya di atas ini, target all the way down ke take this liquidity low yang di sini 152.90. Oke, alasannya kenapa? Alasannya adalah pertama ya, secara major kita lihat di 4 jam biar kelihatan. Secara major ini adalah impulse A, B, C, dan wave C ini udah extended sekali. Oke, dia udah take liquidity di sini ya. Nah, sekarang that's why saya sell. Kemudian di sini di time frame lebih kecil saya lihat ada reaction pada hari Jumat lalu. Saya sellnya itu ketika setelah candle ini terjadi ada reaction ke bawah, dan that is my sell, stop loss above here. Oke, itu untuk USD yen. Next saya mau bahas adalah BTC. Oke, BTC. Nah, untuk BTC saya nggak tertarik ngapa-ngapain dulu di sini. Kenapa? Karena kalau saya buy sekarang, stop loss saya atau invalidation saya bakal kejauhan. Kemudian target ke atas itu juga limited menurut saya. Kenapa? Kemungkinan orang katakan 100.000 ya, bisa saja terjadi. Dari sekarang ke 100.000 itu kurang lebih hanya 9.300-an pips ya. Sementara kalau kita mau cut loss, itu cut lossnya jauh ya, di sini harusnya 65 ribuan. Jadi it's not worth it, nggak sebanding ya. Jadi untuk trading nggak sebanding. Nah, structure apa yang ada di market ini sekarang? Ya, kita turun ke time frame 1 jam. Structure ini yang saya lihat, impulse A, B, C, lalu dia complete. Jadi this could be your last lower high, up, drop. Oke, up, drop, 1, 2, 3. Jadi B-nya ini bisa aja break top di sini ataupun break top di sini. Apakah saya interested untuk buy kalau begini? Enggak. Okay, personally I will wait for something like this. If this is our last higher low, drop 1, 2, 3, minimum break this top or the best case break this top, up. Maka saya katakan even after up break this top dia akan drop sekali lagi, perform something like this, then only go up later. Ya, jadi untuk BTC USD saya nggak interested untuk ngapa-ngapain dulu pada saat ini ya, karena saya nggak melihat ada complete structure. Next saya sedikit mau review, ini adalah FTSE ya, IHSG nya Inggris
Ya, structure yang ada itu adalah impulse ABC. Jadi ini adalah complete regular flat. Untuk complete regular flat ini saya sudah ada beli di harga 8.025. Oke, target saya minimum adalah break di stop 8.400. The best case adalah break di stop 8420. Tapi saya kalian bisa lihat 8450. Oke. Final invalidation mesti di bawah ini. Ya, jadi stop loss di bawah final invalidation. Jadi kalau kalian set stop loss itu di area dia berlalu lalang, maka kalian akan kena stop loss sia-sia. Ya, kena stop loss harganya balik. Oke, itulah pentingnya mengetahui dalam suatu trading plan yang namanya invalidation di mana. Next yang saya mau bahas adalah Nasdaq. Untuk Nasdaq posisi saya juga sell setelah adanya ini engulfing ini. Saya take the sell di sekitar 21.050 pada saat ini floating profit, dan saya akan settle di area order block ini. Karena kenapa kalian lihat dia drop, ignore order block sebelumnya. Karena kenapa di bawah order block ini masih ada order block satu lagi. Jadi di area ini saya settle 20.300. Oke, final invalidation di atas ini ya. Kenapa saya berani hold? Pertama adalah all time high, yang kedua adalah di bawah ini saya lihat banyak sekali ya, ada yang namanya apa? Ada yang namanya order block ataupun fair value gap. Dan kemungkinan besar setelah all time high mereka akan mengisi dulu, mitigate, kalau dia mau lanjut naik lagi, dia baru akan lanjut naik lagi. The same story goes to US 30. Saya kemarin sell setelah dia engulfing ini, jelas ya, all time high di sini engulfing. Stop loss saya di atas all time high. Target saya adalah all the way down ke sini ya. Order block ini. Oke, ini ada order block yang di sini, order block yang di sini. Ini saya gambar deh. Nah, ini adalah order blocknya. Ini udah nggak berlaku, ini udah mitigated. Nah, ini adalah order blocknya. So take profit saya adalah di bawah order block ini. Di bawah ini ya 20.000, ini kalian bisa lihat ya. 43.400. Saya start manage the trade, saya sell dari harga sekitar 40. Ini berapa nih? 43.970. Di sekitar sana saya sudah sell. Ya, jadi floating profit kurang lebih 400-an pips. Di bawah 43.400 saya akan start manage the trade, target hold all the way down ke 40. Ini ya. 42.300-an. Oke, jadi kurang lebih masih ada 1000-an pips lagi ke bawah potensinya. Oke, so I think that's it. Itu yang bisa saya share untuk weekly market outlook minggu ini. Trade with care, all the best for your trade. I'll see you again tomorrow ya. Minggu ini live session saya ubah harinya dari biasanya hari Kamis, minggu lalu itu hari Rabu karena saya nggak bisa, minggu lalu hari Kamis. Saya akan ubah dari Kamis jadi besok jam 8 malam. Jadi pastikan semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, kita ketemu lagi di hari besok jam 8 malam untuk live session minggu ini. Karena Kamis nantinya saya juga nggak bisa untuk minggu ini. Ya, so trade with care, all the best for your trade. See you again tomorrow. Bye bye.